Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sampai bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Sehat-sehat semua anak-anak. Baiklah, mari kita ikuti video yang hanya beberapa menit ini. Saya akan menjelaskan masih materi tentang iklan. Pada materi ini nanti pengertian slogan, pengertian poster, kemudian unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Baiklah, mari kita mulai dari halaman 29. Oke anak-anak, ini halaman 29. Halaman 29. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Maksudnya adalah keberagaman di dalam membuat iklan itu. Jadi teknik penyajian di dalam iklan itu antara ada slogan, ada bentuk poster, ada bentuk slogan, bentuk poster. Nah, sekarang pengertiannya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan. Tuntunan misalnya gitu. Tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Jadi saya ulang. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup atau prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Nah, misalnya Anda sering di jalan-jalan itu ada minimarket dan sebagainya, itu kan ada slogannya kan. Misalnya belanja lengkap, harga murah, itu kan termasuk slogan. Lebih dekat, lebih murah, misalnya itu akan termasuk slogan. Ya, sehingga slogan itu sering juga disebut moto atau semboyan. Nah, kemudian bagaimana untuk bentuk kalimatnya? Nah, slogan lebih mengutamakan pada kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Itu dengan kata-kata yang singkat. Tapi itu merupakan prinsip utama dari usaha, misalkan usaha ya, pertokoan atau organisasi. Nah, contohnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, ini maksudnya adalah slogan atau moto tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Tiada hari tanpa prestasi, tiada hari tanpa belajar misalnya. Itu adalah slogan tentang pentingnya mengukir prestasi. Estruda Jaya misalnya. Beriman, cerdas dan terampil misalnya. Estruda Jaya misalnya, itu adalah termasuk slogan. Jadi slogan itu pada dasarnya merupakan pernyataan dari kalimat pernyataan. Jadi misalkan tertib lalu lintas, ya, tertib lalu lintas adalah budaya bangsa misalnya, itu kan termasuk slogan. Itu tentang slogan. Misalkan masker melindungi Anda misalnya kan, itu termasuk slogan. Baiklah, saya lanjutkan sekarang pada halaman 30. Kamu buka pada halaman 30, yaitu tentang poster. Jadi poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata.
Nah, poster lagi ini dipasang di tempat-tempat umum. Lah, poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Jadi dalam hal bahasanya itu poster, iklan, dan slogan itu sama. Kalau poster menggunakan kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Contoh, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Ya, itu misalkan pakailah masker untuk melindungi Anda, misalkan ya sekarang itu ya. Ya, mari kita selalu menggunakan protokol kesehatan, misalkan ya. Itu contoh-contoh poster. Jadi di samping kata-katanya singkat, jelas, menarik, dan lengkap, itu mengandung suatu ajaan. Kalau slogan itu kan merupakan pandangan umum, pandangan hidup, bisa juga, atau merupakan semboyan, atau juga merupakan visi gitu kan. Tapi kalau poster itu mengandung ajaan. Ya, secara bahasanya tadi sudah saya jelaskan, antara iklan, slogan, dan poster itu sama, dalam hal bahasanya adalah sama. Jadi jelas ya anak-anak. Jadi kalau slogan itu perkataan atau kalimat pendek sebagai dasar pandangan hidup atau sebagai moto atau semboyan, mungkin lembaga atau sekolah mungkin ya, atau mungkin usaha itu kan ya, toko, minimarket dan sebagainya, itu sudah saya berikan contoh. Nah, sedangkan poster itu plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat umum. Jadi misalkan kalian melihat ada foto, kemudian ada ajaan itu kan ya, protokol kesehatan misalkan ya, kemudian supaya menggunakan masker, itu adalah termasuk poster. Oke anak-anak, jelas kan? Baiklah anak-anak, sekarang saya lanjutkan sampai pada halaman 31. Kamu buka halaman 31, yaitu tentang unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Coba kamu perhatikan halaman 31 ini, unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya sama, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Nah, sekarang perbedaan antara iklan, slogan, dan poster, coba kamu perhatikan di unsurnya itu ya. Kalau iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Nah, kalau slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi slogan itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Nah, sedangkan poster merupakan teks persuasif, ya, meyakinkan kan, persuasif itu mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat umum. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan di tabelnya itu kan akan jelas ya, akan jelas unsur-unsur ya. Kalau iklan itu ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, ada suara, ya kan? Kalau slogan itu ada kata-kata, ada suara, ya, maksudnya disampaikan, diinformasikan itu kan ya. Ya. Kalau poster itu gambar, ada kata-kata, gambar ada kata-kata. Nah, kemudian di iklan itu lebih lengkap. Jadi kalau unsur iklan itu lebih lengkap. Nah, sekarang medianya sekarang itu kan dengan adanya teknologi modern itu kan sekarang ada monitor yang lebar itu di pinggir jalan. Ya, kemudian mengiklankan barang atau mungkin poster ya, merupakan ajaan dari pemerintah daerah, atau mungkin juga mengiklankan sesuatu barang gitu kan. Satu barang itu malah lengkap.
Dengan adanya monitor yang besar itu kan ada suaranya, ada gambarnya, ada kata-katanya, ada geraknya dan seterusnya. Itu yang termasuk unsur-unsur atau perbedaan yang ada di dalam iklan, slogan dan poster. Jadi unsurnya dalam iklan itu yang lebih lengkap kemudian yang slogan itu hanya kata-kata dan suara, kemudian poster itulah hanya gambar dan kata-kata. Oke, contoh ini ya, contoh gambar ini ya. Di gambar iklan apa ini? Membayar pajak, bukti cinta tanah air. Ada kata-kata, kemudian ada gambar. Ini biasanya kan ditempel di tempat umum ya. Berarti kan apa itu tadi? Poster. Kemudian yang kedua, siap antar langsung ya. Barang aman sampai tujuan. Ya, Anda senang, kami tenang. Ini juga iklan. Iklan apa? Iklan jasa. Kalau yang atas tadi iklan apa? Iklan ajakan pemerintah tentang pajak. Ini antara lain contoh dari demikian anak-anak materi pada pagi hari ini ya. Tentu saja kalian sudah paham semua, yaitu pengertian iklan, slogan dan poster, kemudian juga unsur-unsur iklan, poster dan slogan. Baiklah, ini sebelum saya akhiri, ini saya tayangkan untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas dari bahasa Indonesia. Ini tugas bahasa Indonesia, tugas 1, 2, 3, dan 4. Ini kelas 8A. Ini yang belum mengumpulkan ini, antara lain ini, coba kamu baca. Yang belum mengumpulkan tugas keberapa. Jika ini anaknya masih ada tidak, ya tolong segera mengumpulkan melalui link yang dulu itu. Yang ini kelas 8B ya, banyak ini yang 8B yang belum mengumpulkan, baik tugas 1, 2, 3, 4. Ini ada yang tidak mengerjakan, hanya 3 yang belum ya. Ini B ya, 8B ini tolong yang belum mengerjakan. Yang saya centang itu berarti belum mengerjakan. Yang saya centang itu berarti belum mengerjakan. Ini 8C yang belum mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4. Yang saya centang itu berarti belum mengerjakan ya, belum mengerjakan yang saya centang. Tolong segera mengirim tugasnya, belum dikirim tugasnya itu. Ini 8D, ini 8D, banyak sekali 8D. Silakan yang belum mengerjakan tugas ini banyak sekali, ada yang belum sama sekali belum mengerjakan. Ini 8E, ini yang saya centang, yang belum mengerjakan, belum mengirim. Coba ini masih murid enggak ini? Ya, masih murid Estroda enggak ini? Yang saya centang itu belum. Itu banyak yang belum mengerjakan sama sekali atau belum mengirim sama sekali. Ini mau mengirim enggak? Mau pengen nilai enggak? Baiklah, tolong yang belum mengirim supaya segera dikirim tugasnya. Dan sekali lagi untuk materi mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.